Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boboto, 11 laga terakhir untuk Persib Bandung dan juga Borneo FC yang memang kita punya kelebihan satu laga gitu ya. Persib dan Borneo mempunyai satu kelebihan laga, yaitu laga tunda. Nah, ini juga memang untuk tim-tim yang lain hanya menyisakan 10 laga lagi. Kalau untuk Persib dan Borneo kita punya 11 laga. Nah, di 11 laga terakhir ini tentu teman-teman banyak dinamika yang sepertinya akan terjadi di BRI Super League musim ini, yang mana kan Boyan Hodak pernah mengatakan dari awal kompetisi bahwa Liga 1 saat ini tuh memiliki satu hal yang unik, katanya setiap tim bisa mengalahkan tim yang lainnya. Tidak berarti ya tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas katanya, dan sebaliknya. Dan ya banyak memang yang sudah terjadi di sepanjang sampai dengan putaran kedua ini teman-teman. Namun begitu pula dengan manajemen Persib Bandung setelah tidak lolos gitu ya, belum beruntung masuk ke babak 8 besar ACL 2. Akhirnya Persib Bandung memang mempunyai satu target baru katanya, yang mana ini sudah dikemukakan atau sudah dibicarakan oleh Wahaji Umuh, yang mana Wahaji Umuh atau Persib Bandung ingin sisa laga 11 laga ini ya menang terus aja katanya. Jadi cita-cita terbesar dari Wahaji Umuh adalah di musim ini khususnya ingin melihat satu penyambutan untuk sang juara itu di kandang Persija katanya gitu ya. Nah, untuk memang kan kita mempunyai 11 laga terakhir gitu ya, termasuk menghadapi Borneo. Namun untuk menghadapi Persija Jakarta ini kita ya laga ke-9 teman-teman. Jadi dalam 8 laga ke depan ya kita harus menang terus, biar kata Wahaji Umuh ini kita harus punya satu poin yang memang sudah tidak terkejar dan sudah bisa dipastikan juara katanya. Ya walaupun memang 50-50 gitu ya antara memang keinginan dan kenyataan. Tentu nanti ya dinamika sepak bola kita nggak tahu lah, kadang kita mungkin bisa seri, bisa draw, atau bisa hal-hal yang lainnya, atau memang bisa menang terus insya Allah gitu ya. Jadi itulah satu keinginan besar dari Wahaji Umuh, atau ya bisa dibilang menjadi jajaran manajemen gitu ya. Jadi dari manajemen Persib Bandung ngasih satu tugas khusus buat Boyan Hodak, atau satu target baru untuk Boyan Hodak, yaitu juara sebelum menghadapi Persija Jakarta gitu. Ini ya gitulah intinya omongannya. Ini juga memang tidak bisa semudah apa yang diucapkan gitu ya. Kita juga harus kerja keras ya. Kalau Boboto mah cukup bantu doa dan supportnya saja gitu ya. Apalagi laga-laga kandang Persib Bandung ini juga ada beberapa yang memang diprediksi tidak mudah, apalagi menghadapi tim papan tengah ataupun tim papan bawah. Ini memang agak sedikit kadang menyulitkan ya, kadang menyulitkan teman-teman, namun bukan berarti ya tidak bisa dikalahkan gitu ya. Dan ini pun dengan tim-tim papan bawah kan, PSBS Biak, lalu juga ada Semen Padang, juga ada Persis Solo gitu ya. Pokoknya posisi 16, 17, 18 sudah tidak bisa atau sudah dipastikan tidak bisa mengejar perolehan Persib Bandung saat ini, sehingga saat ini Persib Bandung sudah ditentukan tim pertama yang lolos dari degradasi. Katakanlah gini teman-teman, ini mah bukan mengharapkan gitu ya, tapi ya fakta dan data saja. Katakanlah misalkan Persib musim ini tidak pernah menang lagi sampai dengan akhir musim gitu ya. Di akhir putaran kedua ini tidak pernah menang sama sekali, turun. Nah, sampai dengan minimal ke peringkat 15 gitu ya. Jadi ya inilah memang faktanya bahwa Persib Bandung salah satu tim yang sudah dipastikan tidak terdegradasi musim ini, alhamdulillah gitu ya. Walaupun ya kita fokusnya memang bukan menghindari degradasi, fokusnya justru bintang 5 atau ya
hat-trick juara gitu ya teman-teman. Jadi ya kita bantu doa saja apapun nanti yang sudah diputuskan oleh manajemen, dan untuk kerja keras dari tim pelatih dan juga skuad Persib Bandung ya kita support saja teman-teman. Dan untuk update terakhir mengenai persiapan menghadapi Persik Kediri tanggal Senin ya, tanggal 9 Maret 2026 mendatang, Persib Bandung sudah surplus atau sudah penuh untuk pemain-pemainnya, alhamdulillah gitu ya, tidak ada yang cedera. Yang cedera sudah pulih, yang setengah cedera sedang melakukan recovery percepatan katanya. Jadi ada Putros, ada juga Kastel gitu yang memang masih harus ada pemulihan. Untuk yang Julius Caesar juga hanya menyisakan sedikit lagi katanya untuk pemulihannya. Tapi ya kalau untuk pertandingan mendatang mudah-mudahan bisa dimainkan, semua pemain Persib ini sudah siap katanya. Jadi tidak ada yang absen, tidak ada yang memang absen karena cedera gitu ya maksudnya. Dan juga ya ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan oleh Boyan Hodak karena ini sudah masuk ke fase skema permainan dan pembentukan satu strategi gitu ya menghadapi Persik Kediri. Makanya ya sekarang agak tertutup masalah strategi atau apa yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Namun yang jelas untuk info terakhir tidak ada pemain yang cedera dan semua pemain bisa dimainkan. Makanya Boyan bingung katanya, aduh semua pemain sedang bagus katanya, saya jadi pusing katanya mau siapa yang akan dimainkan nanti menghadapi Persik Kediri. Dan ingat juga teman-teman, menghadapi Persik juga tidak mudah gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin masih kita ingat gitu ya pada saat menghadapi Persik Kediri di game BLA ya, beberapa bukan hanya menang saja tapi ya kita tahu lah ada beberapa skor yang mungkin tidak enak gitu ya teman-teman. Baik, nah ini juga memang menjadikan satu hal yang kita tunggu untuk hari Senin mendatang. Walaupun memang teman-teman tidak serame seperti biasanya, walaupun laga terakhir tiket masih banyak teman-teman. Jadi kalau yang ingin menyaksikan laga Persib menghadapi Persik Kediri di laga kandang terakhir di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, mangga jangan beli dari calo, jangan beli dari pihak ketiga. Masih banyak tiket di Persib Apps gitu ya, dimanfaatkan saja dengan harga termurahnya Rp117.000. Utara, selatan, timur masih banyak, mangga dimanfaatkan gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Seperti biasa kita coba bahas satu persatu, apa ya, kita cicil ya teman-teman. Yang belum terbaca punten, nanti kita bacakan selanjutnya. Ini juga mangga kalau yang mau nanya atau yang mau kirim salam, titip salam, silahkan di kolom komentar saja. Baik, yang pertama Kang, kapan ke stadion tanpa tuker gelang katanya? Ya mudah-mudahan secepatnya gitu ya. Ini juga sedang digodok bagaimana pola penerapannya. Harusnya kemarin sudah bisa sebetulnya di musim ini teman-teman, namun belum diizinkan oleh pihak kepolisian. Walaupun ya belum secara semua gitu ya, mau uji coba gate khusus yang tanpa tuker gelang gitu ya, yang mana di tribun VIP Barat katanya gitu ya. Jadi satu tribun itu nanti tanpa penukaran tiket, bisa atau tidak, tapi tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Belum, mungkin ya belum diizinkan. Namun yang jadi pertanyaannya justru sekarang yang tiket apa ya, corporate box itu kan tanpa penukaran tiket juga gitu ya. Jadi lebih enak. Nah mungkin lebih safety-nya apakah ini tertunda saja ya, tinggal tunggu waktu. Karena kan yang beli tiket corporate box ini kalau individual kan harganya 3.500.000 gitu ya. Dia langsung datang ke Geraha, nanti ada shuttle-nya gitu ya, antar jemput, makanan enak, datang ke stadion, ke tribunnya juga nggak usah nukerin gelang sana sini gitu ya, nggak perlu scan. Nah ini memang lebih enak kan teman-teman gitu ya, dapat ID card khusus. Mungkin kedepannya akan begitu atau gimana ya, kita juga lagi nunggulah, sedang digodok katanya gitu ya untuk regulasinya, biar kita nggak usah nukerin tiket kadi to kadi ya. Makanya kemarin juga bisa beli tiket di minimarket gitu ya, atau ya setidaknya dipermudah lah untuk pembelian tiket nanti ke stadion. Ditunggu saja teman-teman. Lalu selanjutnya, tiket Persib
masih ada nggak Kang? Masih banyak. Tadi udah kita bahas, tiket Persib masih banyak yang tersedia gitu ya, emang nggak dimanfaatkan saja. Lalu selanjutnya, Kang, Ari Kampung Persib lokasinya di mana? Kampung Persib sebelah-sebelahan dengan lapangan pendamping di situ. Karena kan Persib tuh punya satu lahan sebetulnya yang sebelah sana kurang lebih 10 hektar gitu ya, mau dijadiin TC atau training center. Namun ya mungkin itu kan jangka panjang gitu ya untuk training center. Yang paling mendekati yaitu memperbagus tempat latihan, lapangan pendamping, dan juga kampung Persib dulu minimal mah hidup gitu ya. Finansial Persib setiap harinya hidup, baru ya bisa mungkin nanti membangun training center di lokasi yang tidak jauh juga dari Gebela. Jadi kampung Persib ini nanti di sebelah Gebela atau tepatnya di samping-sampingan dengan lapangan pendamping gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, eta soal Viking jeung bonek kumaha awalna jadi musuhan gitu. Waduh, ini saya memang tidak sengaja tidak masuk ke ranah ini gitu ya teman-teman. Jadi punten pisan kalau ini mah saya nggak bisa menjelaskan ya. Banyak katanya, panjang sih ini sejarahnya juga ya, dari firm atau dari komunitas yang dari Persib, komunitas dari Persebaya punya komunitasnya yang pernah ini itu gitu ya. Mulainya dari 2009 atau 2019 gitu ya, pokoknya sejarah panjang lah itu ya, sehingga ya sekarang jadi begini keadaannya. Itu mah mungkin silahkan aja diselesaikan dengan anggota komunitasnya masing-masing. Kalau kita mah bahas mengenai Persib Bandungnya saja, fokus di klubnya atau sekitaran itu. Tapi kalau untuk permasalahan komunitasnya mah enggak gitu ya, itu mah punya masing-masing cara penyelesaiannya gitu teman-teman. Punten ya, makanya kita nggak bahas itu, cukup tahu aja tapi ya sudah gitu ya, tidak kita bahas. Baik, selanjutnya, Kang, eta wasit seeko naha bisa ngawasitan cenah can aya lisensi ti FIFA. Gini teman-teman, ini juga banyak yang salah persepsi ya. Jadi untuk wasit itu kan ada 4 tahapan teman-teman. Tahapan pertama, yang ingin menjadi wasit itu harus punya lisensi C3 gitu ya. C3 ini baru bisa ngawasitan itu tingkat ya namanya tarkam lah gitu ya, kecamatan, kelurahan gitu ya, RT, RW ya, pokoknya Liga Tarkam ini wasit yang mempunyai lisensi C3. Naik lagi C2. Nah, C2 ini wasit yang bisa ngawasitan yang ruang lingkupnya satu provinsi lah gitu ya. Jadi ya provinsi misalkan ada cabur PON gitu ya, PON. Nah, ini bisa mungkin ngawasitan di situ. Lalu naik lagi C1 gitu ya. Nah, C1 ini wasit-wasit yang bisa ngawasitan di Liga 2 dan Liga 1 gitu ya. Nah, inilah kalau Eko kemarin ini ya, si Eko ini masuk di lisensi C1, artinya bisa mau itu mimpin di Liga 2 bisa, di Liga 1 bisa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah lisensi dari FIFA. Lisensi FIFA ini juga terbagi kan, FIFA apa. Nah, ini kalau intinya mah dari FIFA ini wasit di Indonesia terbatas yang baru bisa mendapatkan lisensi FIFA. Kalau dari Jawa Barat mah ada Thorik Alkatiri gitu ya. Ada juga saya lupa wasit yang lain, namun ya nggak bisa gitu ya. Setiap Persib main mah kan harus dipimpinnya wasit yang di luar Jawa Barat gitu ya. Nah, untuk mendapatkan lisensi FIFA ini ya tidak mudah teman-teman gitu ya. Lumayan lah ininya tesnya berat gitu ya. Nah, makanya kenapa tidak mempunyai lisensi FIFA ya, bukan berarti tidak bisa mimpin pertandingan di Liga 1, bisa gitu ya. C1 ini bisa memimpin laga di Super League teman-teman. Jadi banyak yang mungkin sedikit-sedikit harus kita kasih tahu ya, biar tidak salah paham gitu teman-teman. Baik, selanjutnya dari teman-teman yang ingin disapa katanya. Oke deh, yuk kita gaskeun. Ada Kang Pepen Effendi di Ibun Majalaya, ada juga Kang Budi Sutarna di Buah Batu Bandung, ada juga Kang Sam Godek di Cirebon Nyingcet, ada juga Kang Dadan di Batam, ada Kang Jakaria di Cimahi, ada juga Bobotoh di Samarang Garut, ada juga Bobotoh di Bojong Pada Mulia Cihaur Beuti Ciamis, lalu ada Kang Edi
Ciwasa, Edi Wisastra ya, Kang Edi Wisastra, ada juga Kang Jojo di Tanjung Sari Sumedang, ada juga boboto di Bonjopi Karawang, Asgar asli Garut, lalu juga ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Abah Ken di Jati Handap, ada juga boboto di Ciwidey, ada Kang Yusuf di Kircon, ada juga boboto di Pangadegan Sumedang, ada juga boboto di Cidadap Girang, ada boboto Viking Independen di Bogor, lalu juga boboto di Pangandaran, boboto Jakarta Pusat, boboto Pangatikan Garut, boboto Panjalu, boboto Leweng Sancang Garut, lalu boboto Haur Kuning Kuningan, boboto Jambi, boboto Sari Jadi Bandung, boboto Abah Dadang, boboto Cikamboy Tengah Katapang, lalu juga ada Kang Jatman Al Karim di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga Kang Ade Suhendar Bonjopi Kadungora, lalu juga ada Kang Aten di Kawalu Tasik, lalu juga Kang Ujang di Ciroyom, ada boboto di Sawah Lunto, ada juga Bonjopi di Kiara Bandung, lalu juga Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, lalu ada Kang Udin Pleret di Cirebon, ada juga Mang Baim di Ciracas Jakarta Timur, ada Viking Bangil Pasuruan, dan terakhir ada boboto di Kampung Biru Garut ya gitu ya. Kampung Biru Garut, teman-teman. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.